Ia kebetulan melihat penjaga membuka pintu dengan kata sandi. Seketika, ia diam-diam menghafal seluruh urutan entry kata sandi. Menunggu hingga malam yang tenang. Ia menyelinap keluar dari kandang. Kemudian ia memasukkan kata sandi dengan benar. Selanjutnya, ia mengikuti jejak staf menuju kubah kebun binatang. Akhirnya mengikuti kubah. Ia lolos dari cagar alam dengan mulus. Namun Caesar tidak ingin melarikan diri, melainkan menyelinap ke rumah mantan pemiliknya. Dasar dalam kegelapan. Kemudian ia membuka lemari es di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat beberapa neurotoksin yang telah ditingkatkan. Caesar tahu bahwa virus ini dapat membantu berevolusi. Jadi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Membawa semua sampel virus kembali ke cagar alam. Kemudian saat simpanse-simpanse sedang tidur, ia melepaskan semua virus. Setelah malam yang singkat, manajer mulai membangunkan semua hewan dengan kasar. Tetapi ia tidak tahu itu. Hari ini semua gorila menjadi sangat tenang. Dan masing-masing mata mereka telah berubah menjadi hijau. Dan Caesar berjongkok di pintu masuk terowongan, memeriksa masing-masing mata mereka. Baru setelah ia yakin mata mereka telah berubah menjadi hijau, ia membiarkan mereka bermain. Namun mata Caesar yang semula hijau, kini menjadi lebih biru lagi. Namun melihat pemandangan ini, sang manajer sangat bingung. Ia hanya melihat gorila-gorila itu berisik. Seperti biasa, hari ini mereka berkumpul dengan tertib. Tetapi apa yang bisa dilakukan sekelompok hewan? Maka sang manajer tidak terlalu ambil pusing. Pada malam hari, semua gorila dengan sukarela kembali ke kandang mereka untuk beristirahat. Tetapi penjaga kandang yang sedang mengunci tiba-tiba melihat Caesar masih berdiri sendirian di luar, maka ia segera menyuruh penjaga kebun binatang lain untuk membawa senjata. Jika ia melihat sesuatu yang tidak biasa, ia akan langsung menembak tepat ketika ia hendak menggunakan tongkat listrik untuk mengejar Caesar ke dalam kandang besi. Caesar tiba-tiba meraih tongkat listrik penjaga kebun binatang itu. Sesaat kemudian, pemandangan mengerikan di depan matanya. Bukan hanya mata kedua penjaga kebun binatang itu yang terbelalak kaget. Bahkan orangutan di dalam kandang pun terkejut. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Caesar tidak ragu untuk menjatuhkan penjaga kebun binatang itu, lalu menyeretnya langsung ke dalam kandang dan mengurungnya. Segera setelah itu, dia melepaskan semua bawahannya di dalam kandang tanpa diduga. Pada saat ini, penjaga kebun binatang lain tiba-tiba salah masuk. Saat ia hendak lari, sudah terlambat. Kera-kera itu menyerbu masuk dan menyeretnya menuruni tangga, lalu mengepungnya dan memukulinya dengan brutal. Untungnya Caesar turun tangan tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Namun Caesar tidak berniat untuk membiarkannya. Lalu ia mengurungnya langsung ke dalam kandang besi. Pemandangan aneh ini kebetulan terlihat oleh sipir penjara bejat yang terbangun. Ia hendak menyerbu maju sambil memegang tongkat listrik. Namun Caesar membalas dengan meriam air bertekanan tinggi. Dalam sekejap mata, sipir penjara tersengat listrik hingga tewas. Namun Caesar segera menyadari ada yang tidak beres. Ia terlalu pintar dan mudah dipahami. Begitu manusia menemukan keanehan di sini, ia dan jenisnya akan dianggap sebagai subjek percobaan lagi. Kemudian dibawa ke pemimpinan Caesar. Para kera segera memecahkan kubah kaca kebun binatang. Segera setelah itu, mereka bergegas menuju pusat kota.